Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam kuliah Fakultas Terapi 1. Hari ini kita akan membahas materi tentang apa itu penyakit paru obstruksi kronik atau seringkali yang dikenal dengan istilah PPOK atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nah, di slide pertama ini saya tampilkan terkait dengan bagaimana sih perbedaan antara bronkus yang normal dengan bronkus yang mengalami COPD ya. Di dalam gambar di sini terlihat bahwa seseorang dengan kondisi PPOK atau COPD itu ada penyempitan ya di dalam bronchiolusnya ya, ada penyempitan yang mana obstruksi ini dia sifatnya adalah irreversible ya. Jadi nanti teman-teman mungkin sedikit banyak akan menemukan ya persamaan antara PPOK dengan asma mungkin dari sisi gejala, tetapi dari sisi patofisiologisnya itu berbeda. Oke, kita masuk ke dalam materi. Nah, secara epidemiologi ya kita ketahui bahwa PPOK ini di negara-negara Asia Tenggara ya terutama itu banyak terjadi ya. Yang paling tinggi itu adalah di Vietnam. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana gitu ya? Dari data ya di Indonesia data tahun 2020 ya. Ini 2020 ya. Oh, itu memperkirakan bahwa penyakit PPOK ini akan menjadi penyebab kematian terbanyak nomor 3 ya. Jadi ada banyak kematian itu yang dapat terjadi karena PPOK ya. Data yang lama tahun 2015 menyebutkan bahwa kematian karena PPOK ini bisa mencapai 4 juta kematian. Nah, dan lebih dari 95% kematian karena PPOK ini terjadi karena penderitanya itu adalah penderita yang berpenghasilan rendah dan sedang. Dalam artian di sini bisa jadi itu karena faktor ekonomi itu akan memperburuk prognosis dari PPOK itu sendiri. Nah, sebenarnya apa itu COPD atau PPOK tadi ya? Ya, jadi COPD itu adalah suatu kondisi ya, kondisi di mana ada penyumbatan atau ada hambatan aliran udara ya pada saluran nafas yang itu dia dikarakterisasi oleh adanya simptom atau gejala gangguan pernafasan yang sifatnya persisten ya, menetap. Kenapa sifatnya menetap? Karena adanya hambatan tadi yang bersifat non-reversible atau irreversible ya. Dan adanya gangguan ini, nah kemudian dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi ya atau berbagai macam gejala ya. Dan untuk PPOK sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bronkitis kronis dan emfisema ya. Jadi ada dua jenis dari PPOK ini, tergantung dari mana kelainan itu terjadi. Nah, ketika kelainan itu terjadi yang ditandai dengan batuk berdahak ya, berdahak sampai waktunya itu persisten hampir 3 bulan, kemudian itu terjadi dalam waktu berturut-turut begitu ya. Kemudian tidak ada gejala penyakit yang lain atau tidak ada penyebab lain karena batuknya, nah maka itu bisa dikategorikan ke dalam bronkitis kronis atau mungkin bisa dicurigai ya untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mengecek terkait dengan bronkitis kronis. Nah, untuk yang emfisema ini ya, apa itu emfisema? Nah, emfisema ini adalah suatu kelainan anatomis ya. Jadi kelainan ini terjadi karena adanya pelebaran rongga udara distal di bronkiolus terminal. Jadi bagian ujung bronkiolus yang itu mengarah ke alveoli ya, alveoli. Jadi ada pelebaran rongga di sana. Oke. Kemudian ini gambarannya ya. Ini adalah gambaran antara alveolus
normal dengan alveolus yang mengalami emfisema. Di sini terlihat ya bahwa ada pelebaran rongga ya. Ada pelebaran rongga di sini. Nah, sedangkan nah ini bisa dilihat ya. Di sini ada banyak alveolus yang rusak. Nah, ini harusnya kan ini alveolusnya kan yang ini ya. Jadi yang bentuknya seperti apa ya, anggur ya. Nah, kemudian ketika itu dia rusak, nah dia akan ada banyak rongga ya. Banyak rongga. Nah, kemudian kalau itu bronkitis ya atau bronkitis kronis, nah itu terjadi bukan karena kerusakan di alveolusnya ya, tetapi terjadi karena mukus ya, sekresi mukosa yang berlebihan, kemudian dia sifatnya menetap dan kemudian terjadi penyumbatan atau yang menyebabkan penyempitan terhadap rongga di bronkeolusnya. Ini ya, jadi mungkin untuk bronkitis kronis ini hampir mirip ya dengan asma ya. Asma kan juga terjadi hipersensitivitas, hipersekresi mukus, kemudian dia menyebabkan penyempitan pada saluran bronkus. Tetapi pada kasus asma itu sifatnya irreversible. Pada kasus asma sifatnya reversible. Nah, sedangkan yang pada kasus COPD kerusakan ini dia sifatnya menetap atau persistent. Oke. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko ya yang dapat terjadi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya COPD ya. Yang pertama adalah kebiasaan merokok. Jadi memang sudah ada studi ya yang meneliti dan menyebutkan bahwa penyebab paling besar ya atau penyebab yang paling berpengaruh terhadap terjadinya COPD ini adalah riwayat merokok ya. Jadi riwayat merokok memang biasanya akan dilakukan assessment ya pada pasien dengan keluhan seperti yang disampaikan tadi, ada batuk menetap, kemudian ada kerusakan di parunya seperti itu ya. Nah, itu akan dilihat risiko atau riwayat merokoknya ya. Apakah pasien ini termasuk perokok aktif, perokok pasif, ataukah mungkin dulunya pernah merokok tapi kemudian sudah berhenti ya. Nah, untuk derajat merokok ini juga bisa dihitung ya, nanti dengan menggunakan indeks Brinkman ya, atau IB ya, dengan cara mengalihkan jumlah rata-rata batang rokok yang dihisap ya, dikalikan dengan lamanya merokok dalam setahun ya. Jadi kalau misalnya, rata-rata sehari itu adalah 2 misalnya ya, 2 itu. Nah, lama merokok dalam setahun berapa gitu. Misalnya kalau 2 tahun ya, 2 tahun nanti tinggal dikalikan jumlah hari dalam tahun itu ya. Masih tergolong ringan ketika 0 sampai 200, sedang 200 sampai 600 dan berat itu jika lebih dari 600. Dan riwayat merokok ini ya penting sekali untuk kita ketahui ya, terutama untuk untuk melakukan assessment pada pasien COPD. Nah, selain riwayat merokok juga adanya riwayat terpapar polusi ya, terutama adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang memang tingkat polusinya tinggi. Contoh misalnya di daerah industri ataupun orang-orang yang bekerja pada tempat-tempat yang memang riskan ya terpapar polusi. Misalnya contoh mungkin sopir begitu ataupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang memang tingkat polusi udaranya tinggi, terutama di sini maksudnya adalah polusi udara ya. Kemudian yang ketiga adalah hiperreaktivitas dari bronkus, ya ini terkait dengan ini ya, individu ya, antara satu dengan yang lain mungkin berbeda ya, ini kaitannya dengan fisiologis dan juga genetis. Kemudian riwayat infeksi saluran nafas bawah ya, terutama secara berulang ya. Kita tahu bahwa infeksi saluran nafas itu ada 2, ada infeksi saluran nafas atas dan bawah. Nah, ketika itu terus-menerus atau secara berulang itu terjadi, nah itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya COPD. Kemudian juga adanya defisiensi antitripsin alfa ya. 1, antitripsin alfa 1 itu juga berisiko meningkatkan terjadinya COPD ya ketika kekurangan antitripsin alfa 1. Nah, tapi memang kalau untuk di Indonesia resiko ini kecil gitu ya, atau rendah. Misalnya
adalah orang-orang, ras Kaukasoid ya. Kemudian usia dan jenis kelamin ya, jadi, usia tua ya atau lansia ya, dan juga perempuan, nah itu risiko COPD-nya tinggi. Nah, di sini patogenesis terjadinya PPOK atau COPD ya, itu dimulai dari adanya inhalasi gitu ya. Jadi tadi yang baik itu dari asap rokok ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa oh, kok risikonya kok perempuan mungkin lebih tinggi gitu ya. Bukan berarti bahwa apakah terus perempuan itu merokok ya. Karena yang dimaksud di sini perokok itu tidak hanya perokok aktif ya, tetapi perokok pasif pun juga dia bisa terkena dampaknya. Nah, inhalasi dari bahan berbahaya ya, mungkin karena dari asap rokok ataupun mungkin tadi polusi udara tadi, itu akan menginduksi atau menyebabkan terjadinya proses inflamasi. Nah, proses inflamasi ini ya secara alamiah tubuh itu kan akan merespon ya, ketika terjadi inflamasi, proses tubuh itu akan merespon ya. Jadi inflamasi ini bisa jadi sebagai bentuk mekanisme perlindungan dan kemudian nanti akan ada mekanisme perbaikan begitu ya. Tetapi ketika itu sifatnya itu berlebihan ya, inflamasi ini berlebihan gitu ya, dan itu sifatnya terus-menerus begitu ya, persisten, maka akan berpotensi menyebabkan kerusakan pada jaringan paru. Kerusakan jaringan paru yang sifatnya menetap ini nanti lama-kelamaan dia akan menyebabkan destruksi pada parenkim ya. Destruksi ya, jadi ada kerusakan pada sel-sel paru ya, kemudian akan ada penyempitan saluran nafas dan fibrosis. Jadi sel-selnya itu kemudian dia mengalami semacam pengerasan begitu ya. Kemudian yang lain lagi adalah hipersekresi mukosa ya. Jadi ada 3 hal ini yang terjadi yang dipicu oleh adanya inflamasi tadi ya. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah PPOK ini sifatnya irreversibel. Kenapa irreversibel? Karena sudah terjadi perubahan struktural ya, perubahan struktural pada saluran nafas. Ya, gitu. Oke. Kemudian apa bedanya antara asma dengan PPOK ya? Nah, kalau di sini asma itu dia dipicu oleh bahan-bahan yang sensitif karena asma itu kan memang dia terjadinya lebih seperti reaksi alergi ya. Tapi kalau PPOK itu pemicunya adalah bahan berbahaya. Dan untuk mediatornya sendiri itu juga berbeda ya. Jadi sistem kekebalan tubuh yang terlibat di dalam mekanisme terjadinya asma atau PPOK itu berbeda ya. Meskipun di sana tetap melibatkan dari CD4 dan juga limfosit T ya, tetapi untuk asma itu lebih banyak melibatkan eosinofil ya, sedangkan untuk PPOK itu adalah makrofag dan neutrofil ya. Kita tahu memang eosinofil itu lebih banyak merespon reaksi alergi, sedangkan makrofag dan neutrofil itu lebih banyak merespon ke reaksi seperti infeksi begitu ya, atau reaksi bahan-bahan berbahaya. Oke, dan berikutnya adalah tadi ya, asma reversibel, sedangkan PPOK ini sifatnya irreversibel. Nah, kemudian ini adalah perbedaan lain juga dari asma dan PPOK ya, dimulai dari waktunya ya, atau prevalensi kejadiannya itu ya. Kalau asma memang banyak pada usia muda, bahkan sejak anak-anak pun kita temukan, sedangkan PPOK ini lebih banyak terjadi itu pada usia lansia ya. Kemudian riwayat merokok itu tentunya paling tinggi ya sebagai faktor risiko dari penyebab PPOK. Kemudian adanya sesak atau mengi berulang ini banyak ditemukan pada asma. Kemudian batuk berdahak kronis, nah ini banyak ditemukan pada PPOK dibandingkan pada asma. Jadi asma itu jarang yang disertai dengan batuk berdahak, meskipun ada ya beberapa, terutama yang untuk eksaserbasi akut. Kemudian reversibilitas dari obstruksi ya, jadi penyempitan itu kalau pada asma dia bisa reversibel, kalau pada PPOK tidak. Ya, kemudian juga ini terkait dengan antibodi yang berpengaruh ya. Kalau yang asma lebih ke eosinofil, sedangkan yang PPOK ini adalah neutrofil dan juga makrofag gitu. Nah, kemudian ini adalah key indikator diagnosis ya pada PPOK ya.
di mana di sini, eee, diagnosisnya pada PPOK ya, diagnosis pada EPOK itu, dapat diukur ya berdasarkan misalnya yang pertama adalah dyspnea. Dyspnea itu apa? Dyspnea itu adalah, bisa dikatakan sesak nafas. Dyspnea atau gangguan atau kesulitan di dalam bernafas. Kemudian batuk kronis ya, kemudian ada produksi sputum kronis ya, kemudian ada, recurrent lower respiratory tract infection, kemudian ada faktor risiko, baik dari si pasiennya sendiri terkait dengan riwayat merokok, kemudian riwayat, terpaparnya polusi begitu ya. Sedangkan untuk, selain itu juga ada riwayat keluarga yang pernah terpapar PPOK, itu juga menjadi indikator diagnosis pada, COPD ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan gejala misalnya adalah batuk berdahak gitu ya, dan itu sifatnya persisten, maka nanti akan dilihat ya, apakah ada gejala lain ini yang menyertai dan juga dari histori atau, riwayat pasien ataupun keluarga. Nah ini adalah, klasifikasi ya dari, keparahan dari COPD ya. Jadi dikatakan mild itu ketika VEV 1-nya itu masih lebih dari sama dengan 80% ya, moderate itu, antara 50 sampai 80, severe itu kalau sudah sangat turun ya antara 50 sampai 30 sampai 50, kemudian kalau yang very severe atau sangat parah itu ketika kurang dari 30% ya. Jadi ini, eee, apa namanya, dasar ya untuk mengukur tingkat keparahan COPD itu dengan menggunakan, apa namanya, volume expiratory ya, volume expiratory, eee, diukur ya VEV 1. Oke, kemudian ini adalah klasifikasi dari, PPOK atau ya atau COPD berdasarkan, penggolongan dari PDPI ya. Kalau PDPI itu adalah pedoman yang digunakan di Indonesia ya. Nah itu kalau tadi GOLD ya global, global itu ya, konsensus global itu mengkategorikan ada mild, moderate, severe, very severe, sedangkan untuk yang PDPI itu mengklasifikasikannya itu mulai dari ringan ya, sedang, kemudian berat. Nah itu juga, dasar kategorinya salah satunya juga sama ya, selain gejala itu juga, mengkategorikan berdasarkan VEP-nya atau tadi ya VEV 1 tadi. Ya jadi angkanya berapa ya, itu dari hasil pengukuran spirometer ya. Jadi biasanya, pasien akan diminta untuk, apa namanya, bernafas kemudian nanti akan dicek dengan spirometer bagaimana volume nafasnya ya, baik inspirasi, ekspirasi begitu, kemudian nanti akan dihitung rasio. Oke, baik. Kemudian ini adalah assessment symptom ya, assessment symptom yang digunakan untuk, mengukur sejauh mana pasien ini dia mengalami gangguan nafas ya. Ini menggunakan tools dari British Medical, Research Council Questionnaire ya. Ya dari sini, dikategorikan ada 4 grade ya, grade 0 itu ketika apa, I only get breathless with strenuous exercise ya, jadi, tidak ada masalah begitu ya, tidak ada masalah dengan, bernafasnya ya. Jadi kalau dia itu, apa namanya, mengeluhkan, sesak nafas atau kesulitan bernafas itu hanya memang ketika dia mau melakukan, latihan ataupun mungkin, olahraga yang dia sangat berat. Nah, untuk yang grade 1 itu adalah ketika pasien itu dia mengeluhkan nafasnya pendek, itu adalah ketika melakukan sesuatu dengan cara terburu-buru, ya atau jalan cepat begitu ya, jalan cepat atau jalan menanjak. Kemudian grade 2 ya, grade 2 itu ketika apa, ketika dia sudah mulai mengeluhkan, gangguan nafasnya, tapi dia, kondisinya itu jalan lambat ya, jalan lambat kemudian, eee, orang dengan apa ya istilahnya, orang yang berjalan di usia yang sama ya. Jadi misalnya gini, pasien itu
dia usianya 50 tahun gitu ya. 50 tahun ya dengan orang yang seusianya saja gitu ya, orang itu dia tidak merasa ada kesulitan, sedangkan si pasien ini dia, sudah merasa kesulitan. Nah, itu masuknya di kemudian untuk yang grade 3 itu saya akan berhenti bernafas setelah berjalan sekitar 100 meter ya. Jadi di sini dia sudah merasakan sekali kesusahan bernafas ya, ketika dia, melakukan aktivitas misalnya berjalan. Jadi aktivitas yang pendek atau aktivitas sedikit pun dia sudah mengalami kesulitan bernafas. Kemudian yang grade 4 itu adalah aemtu breathless ya. Jadi sudah, apa namanya, sudah tidak bisa bernafas ketika dia, keluar rumah atau meninggalkan rumah gitu ya. Jadi, dalam artian di sini ya dia sudah tidak bisa melakukan mobilitas gitu ya pasiennya itu. Jadi, apa namanya, ada grade 0 sampai 4 ya yang bisa digunakan untuk mengukur atau melakukan assessment terkait dengan, dyspnea ya atau gangguan nafas yang dimiliki oleh pasien COPD. Nah, tentunya di sini semakin besar angkanya kan menunjukkan bahwa, pasien ini sudah semakin parah gangguan nafasnya, begitu. Nah, selain itu, kita juga bisa mengukur ya tingkat, keparahan ya dari COPD ini dengan menggunakan CAT atau COPD Assessment Test ya. Ini pertama kali dikembangkan oleh Jones tahun 2009 ya. Jadi di sini ada 8 poin ya yang nanti akan diukur atau dinilai ya. Dan dari 8 poin ini mulai yang pertama adalah terkait dengan batuk ya. Jadi nanti dengan skala 0 sampai 5 pasien nanti akan kita wawancara, akan kita tanya berapa skor yang akan diberikan ke pasien gitu ya. Jadi misalnya kalau tidak pernah batuk sama sekali nanti skornya 0. Tapi kalau dia selalu mengeluhkan batuk, nanti skornya adalah 5. Kemudian mukus ya, adanya mukus di dada ya. Di sini kita bisa tahu biasanya kan, apa namanya, setiap kali batuk itu kan terus kemudian keluar dahak. Kemudian, my chest doesn't feel tight at all ya. Jadi kalau misalnya, tidak merasakan keluhan apa-apa ya, jadi tidak ada rasa nyeri ataupun rasa, apa namanya, sesek gitu di dada gitu, nanti nilainya. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan activity ya, jadi sejauh mana aktivitas itu mengganggu, apa namanya, nafasnya ya. Kemudian ada lagi adalah terkait dengan, batasan untuk beraktivitas ya, ini juga ada hubungannya dengan ini ya, kemampuan untuk nafasnya ya. Jadi kalau misalnya, gangguan nafas itu sampai kemudian membatasi ya, sangat membatasi, pasien untuk melakukan aktivitas di rumah ya, maka nanti nilainya akan 5. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, kepercayaan diri untuk bisa melakukan aktivitas di luar ya, atau kemampuan pasien untuk bisa lebih mandiri melakukan aktivitas di luar. Kemudian yang, berikutnya adalah terkait dengan ini ya, suara mengi atau rongki ya. Jadi saat tidur itu ada suara atau tidak, atau nafasnya itu menimbulkan suara atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir adalah, saya kehilangan banyak energi. Jadi orang COPD itu karena sesak nafas itu kan kemudian juga akan mengganggu ke produksi energinya. Nah, itu tadi ya, jadi ada beberapa tools yang bisa kita gunakan ya. Sebenarnya kalau untuk tools itu kan mungkin yang akan lebih banyak menggunakan adalah dokter ya, karena kan itu lebih ke arah untuk diagnosisnya. Tapi bagi farmasis setidaknya kita paham karena nanti di dalam melakukan monitoring terapi, kita juga bisa mengaplikasikan dari tools-tools tadi itu ya. Apakah sudah ada penurunan skornya gitu ya, ataukah justru malah bertambah dengan diberikan terapi. Nah, gitu. Jadi kita bisa melihat apakah terapinya efektif. Kemudian terkait dengan tujuan terapi. Nah, tentunya di sini karena COPD itu, gejalanya adalah tadi ada batuk yang persisten, kemudian juga ada sesak napas gitu ya, maka di sini tujuan yang pertama adalah mengurangi gejala. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah eksaserbasi. Eksaserbasi itu apa? Eksaserbasi itu adalah serangan akut ya atau kekambuhan ya, gitu ya, eksaserbasi berulang.
Kemudian memperbaiki dan mencegah penurunan faal paru ya, jadi kan tadi disampaikan bahwa pada COPD itu terjadi kerusakan yang sifatnya adalah irreversibel. Nah, maka sebisa mungkin ketika pasien itu sudah didiagnosis atau sudah ketahuan nih kalau pasiennya itu adalah pasien COPD, maka sebisa mungkin adalah bagaimana memberikan terapi supaya tidak terjadi perburukan yang lebih parah gitu ya dengan kondisi parunya ya, supaya tadi kan kita tahu bahwa paru itu termasuk organ vital ya. Tentunya kita tanpa oksigen kan tidak bisa hidup ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki atau mencegah terjadinya progresivitas dari penyakit parunya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Kita tahu pasien itu kan kalau dia sudah sesak nafas kan mestinya kayak tadi ya, oh ada hambatan untuk aktivitas, baik itu mungkin aktivitas di rumah atau keluar rumah gitu. Nah itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dari si pasien. Nah, bagaimana untuk penata laksananya sendiri yang secara umum ya untuk memberikan terapi atau penata laksanaan pada, pasien COPD, itu yang pertama adalah kita bisa melakukan edukasi ya. Edukasi pada siapa? Pada pasien dan keluarga. Terutama tadi dari hasil asesmen terkait dengan riwayat atau histori dari merokok tadi ya, kita bisa melakukan edukasi terutama ketika pasiennya itu memang dia ada riwayat merokok dan masih merokok pada saat terdiagnosis COPD, maka edukasi untuk smoking cessation ya atau berhenti merokok itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat penting untuk mendukung, keberhasilan terapi. Kemudian terapi farmakologi ya dengan menggunakan obat-obatan yang dia bisa mengurangi gejala ya, dan juga bisa, meningkatkan kualitas hidup pasien ya harapannya. Kemudian ada terapi oksigen ya, jika memang dibutuhkan pasien butuh asupan oksigen dari luar. Kemudian nutrisi ya, nutrisi juga berpengaruh penting untuk meningkatkan sistem imun ya, karena tadi ya COPD itu bisa terjadi juga karena atau bisa ditumpangi dengan infeksi sekunder gitu. Kemudian ada ventilasi mekanik ya, kalau memang pasiennya sudah sangat memburuk dia butuh ventilator ya, dan juga ada, rehabilitasi. Nah, edukasi apa saja yang harus kita berikan pada pasien COPD ya di sini, yang pertama tentunya adalah terkait dengan, pengetahuan dasar tentang PPOK itu sendiri apa. Jadi bagaimana pasien itu bisa mengenali bahwa, "Oh saya itu mengalami, serangan," gitu ya. Nah, apa yang harus diidentifikasi misalnya dari gejalanya, misalnya, oh dari, "Oh batuknya kok seperti ini, batuknya berapa lama?" Dan kemudian apa yang harus saya lakukan kalau saya mengalami serangan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan obat-obatan. Jadi ada macam obat dan jenis-jenisnya ya, terutama adalah obat-obat yang membutuhkan cara penggunaan khusus, contoh adalah inhaler ya, baik itu mungkin, master dose inhaler atau turbohaler atau inhaler dalam bentuk yang lain ya, ataupun juga ketika memang pasien di sini sudah membutuhkan atau nebulizer. Nah, pasien kan harus diajari nih ya, gimana sih caranya pakai nebul, bagaimana cara melakukan perawatan pada alat nebul. Kemudian juga tentunya di sini adalah waktu penggunaan yang tepat ya. Jadi kapan harus menggunakan obat, kapan obatnya mungkin, itu bisa di-stop. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan, eee, dosis ya. Jadi berapa banyak harus digunakan ya, kapan, frekuensinya berapa, berapa lama, dan juga termasuk adalah efek samping potensial yang perlu diwaspadai ketika menggunakan obat ya. Kemudian juga, di dalam edukasi ini ya penting juga untuk kita sampaikan adalah bagaimana cara penggunaan oksigennya ya, kapan dan berapa. Mungkin nanti, terutama ini adalah, apa namanya, untuk teman-teman yang nanti akan kerja di apotek juga ya, di apotek itu kan juga ada ya, ada oksigen yang untuk pertolongan pertama ya, yang bentuknya tabung botol kecil gitu ya. Nah itu juga apa namanya, bisa kita informasikan ke pasien ya. Jadi kira-kira pasien itu harus diberikan oksigen itu pada kondisi yang seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara mencegah perburukan penyakitnya ya, jadi kita bisa sampaikan, ya hal-hal apa saja yang bisa memicu eksaserbasi ataupun itu juga akan memperburuk dari, progresivitas penyakit parunya ya. Kemudian ini menghindari faktor pencetus ya ini, kurang lebih hampir sama ya. Jadi apa namanya,
bagaimana kita, mengajak pasien itu untuk bisa berhenti merokok. Karena kalau kesadaran itu tidak dibangun dari pasien itu sendiri, maka, edukasi apapun yang akan kita berikan itu, istilahnya akan mental ya, mungkin yang akan diterima ya setengah-setengah saja itu. Tapi ketika, sudah ada keinginan dari pasien ya untuk bisa sembuh ya, atau untuk bisa istilahnya memperbaiki kualitas hidupnya gitu ya, maka mungkin dia juga akan jauh lebih ringan kalau diminta meninggalkan merokok, diminta untuk memperbaiki nutrisinya, nah dan juga terkait dengan penyesuaian aktivitas ya, karena sudah ada batasan atau limitasi di dalam, airway flow-nya ya, dalam aliran, eee, udara di parunya, maka tentunya di sini juga aktivitas yang berat itu mungkin juga akan sangat mengganggu pasien, sehingga perlu adanya penyesuaian aktivitas. Nah, edukasi juga, perlu untuk disesuaikan ya dengan derajat penyakit ya. Jadi kalau derajatnya itu ringan, sedang, dan berat itu informasi-informasi yang diberikan itu berbeda ya. Mungkin kalau apa namanya, kalau berat itu ya, itu semua informasi pada ringan, sedang itu diberikan plus ya, ada tambahan yang plus ya, yaitu tentang komplikasi yang dapat terjadi dan juga terkait dengan penyesuaian activity atau aktivitas ya, yang karena memang kondisinya itu membuat dia terbatas. Oke, ya. Kemudian terkait dengan, pencegahan dan juga maintenance terapi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa, merokok atau riwayat merokok itu merupakan, kunci ya, yang itu banyak, diteliti sebagai faktor risiko dari COPD. Maka di sini dengan, berhenti merokok itu merupakan salah satu program untuk pencegahan dan juga maintenance yang baik ya. Kalau pasiennya sudah kadung COPD gitu ya, kan caranya adalah dengan memaintain supaya tidak terlalu buruk tersebut. Tapi kalau mungkin pasiennya itu, belum sampai COPD, mungkin bisa diedukasi ya bahwa untuk orang-orang anak-anak muda misalnya muda gitu, bisa nah, bagaimana strategi kita untuk bisa, mengedukasi pasien atau mengajak pasien untuk berhenti merokok ya. Jadi ada 5 program di sini yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah AS, ya AS itu adalah mengidentifikasi dari, pengguna-pengguna atau perokoknya itu sendiri gitu ya. Jadi siapa di rumah itu yang menggunakan rokok, berapa banyak itu digunakan. Nah, jadi lebih terkait, penggalian informasi. Kemudian yang kedua adalah advice. Advice ini adalah, memberikan, argumen ya. Memberikan argumen, memberikan pendapat ya, supaya, user atau dari si pasien ini dia mau berhenti. Kemudian yang ketiga adalah assess ya. Assess ini, sudah lebih tinggi dari, memberikan saran saja, tetapi di sini selain memberikan saran juga kita, menilai ya, menilai sejauh mana, keinginan dari si pasien ini untuk berhenti ya, sejauh mana keinginannya untuk berhenti. Kemudian yang keempat adalah assist ya, atau membantu ya, membantu pasien untuk berhenti. Nah, bagaimana cara kita membantu? Nah, mungkin kan, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar ya, atau ada obat gitu ya, atau terapi yang digunakan untuk membantu tobacco, cessation ya, atau smoking cessation ya. Ada obat mereknya Cantik ya, Varenicline itu ya. Nah, itu apa namanya, digunakan untuk, membantu ya, orang itu untuk berhenti merokok. Ada juga mungkin yang pakai nikotin patch gitu ya. Jadi, apa namanya, mungkin karena ketergantungan dari nikotinnya gitu ya, jadi digantikan gitu ya. Tapi itu apa namanya, terapi itu juga, masih kontroversi juga ya, karena kan, sebenarnya berbahaya dari rokok itu kan tidak hanya asapnya mengandung tar dan lain-lain itu ya, tapi juga nikotinnya ini kan juga nanti yang bisa, mempengaruhi dari, fisiologis tubuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah arrange schedule. Nah, schedule ini adalah terkait dengan follow up. Jadi memang, untuk membantu pasien itu berhenti merokok itu perlu dilakukan secara berkelanjutan ya. Jadi tidak bisa, apa istilahnya ya, tidak bisa tiba-tiba mendadak terus dikasih tahu sekali langsung berhenti gitu ya. Karena memang ada tipe-tipe pasien tertentu yang memang, butuh waktu dan itulah justru, pentingnya dari,
kita sebagai farmasi ya, sebagai konselor ya, salah satu, tugas kita untuk promosi edukasi ya seperti itu. Kemudian, cara pencegahan yang untuk COPD lagi yang bisa dilakukan adalah dengan cara pemberian vaksin ya. Vaksin baik itu vaksin influenza ataupun pneumokokus vaksin ya, itu, meskipun mungkin tidak, apa ya istilahnya, tidak mencegah itu terjadi, tetapi itu bisa membantu untuk, menurunkan resiko perburukan ya. Jadi kalau misalnya misalnya sudah vaksin nih ya, tapi kemudian pasiennya kok tetap kena COPD, maka, pemberian vaksin ini dia bisa menurunkan resiko terjadinya simptom yang buruk atau terjadinya perburukan dari fungsi, parunya gitu ya. Nah jadi, menurunkan resiko komorbid ataupun, komplikasi. Oke. Nah, di salah satu penata laksanaan terapi COPD tadi kan selain edukasi juga ada terapi dengan obat atau terapi farmakologi. Nah, di sini adalah beberapa agen-agen yang digunakan untuk terapi COPD. Yang pertama adalah bronkodilator. Nah, mungkin ini kemarin sudah kita bahas ya di dalam materi, asma maupun rinitis alergi mungkin ya, tapi mungkin lebih fokus memang di asma ya. Jadi, pada pasien asma kan terjadi penyempitan tadi ya, pun pada COPD juga begitu, sehingga terapi utamanya adalah pemberian bronkodilator ya, untuk membantu melebarkan, bronkus ya, atau, apa namanya, membantu supaya tidak terjadi lagi sesak napas ya. Baik yang agen yang bisa digunakan itu baik itu short acting beta agonis maupun long acting beta agonis. Ya, kemudian juga ada, di sini adalah sama lama ini adalah obat untuk, eee, antikolinergik. Kemudian ada antiinflamasi ya, ada kortikosteroid ya, terutama adalah inhalasi ya, jadi sama ya pada asma dan juga rinitis alergi juga mungkin ini. Nah, yang berbeda adalah di sini pada COPD itu ada terapi antibiotik. Antibiotik itu akan diberikan, nah, terutama adalah jika ada infeksi ya. Tadi saya sampaikan bahwa pada saat eksaserbasi akut itu sangat riskan sekali, adanya, infeksi sekunder gitu ya. Jadi, bisa ditumpangi dengan infeksi bakteri ya. Jadi kalau memang terbukti ada infeksi bakteri, maka bisa diberikan terapi dengan antibiotik terutama golongan makrolida. Yang terbukti efektif adalah antibiotik. Kemudian selain itu karena tadi, hipersekresi mukus ya, mukosnya banyak, bisa juga diberikan terapi mukolitik ya. Mukolitik ya, antioksidan ya, contoh di sini bisa diberikan adalah N-asetilsistein ataupun mungkin juga golongan mukolitik yang lain, misalnya ada erdostein, itu bisa juga dipakai. Oke, kemudian, di salah satu terapinya juga ada terapi nutrisi ya. Nah ini, mungkin walaupun, kita sebagai seorang farmasi, tapi karena, sekarang sudah banyak juga ya, obat itu diberikan bersamaan dengan terapi nutrisi ya, untuk memperbaiki, outcome klinis pasien. Nah, di sini juga penting untuk kita ketahui ya, nutrisi apa sih yang, itu dibutuhkan untuk, memperbaiki kondisi dari pasien PPOK. Nah, di sini, yang dibutuhkan adalah, diet dengan tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan rendah protein, ya. Ini berlaku ketika memang pasien PPOK ini mungkin dia tidak ada komorbid ya, tapi mungkin kalau dia ada komorbidnya itu adalah, kolesterol, nah perlu dikonsultasikan juga, nanti kita sama-sama ya berkonsultasi dengan ahli gizi, dengan dokter itu ya, apakah tetap bisa diberikan makanan yang tinggi lemak atau tidak, ya karena kondisi pasien memang dia sudah mengalami hiperkolesterolemia. Nah, di sini yang lebih ditekankan sebenarnya adalah pada bagian rendah proteinnya ya. Kenapa? Karena pasien yang kelebihan protein ya, itu akan, apa ya, membutuhkan apa ya, membutuhkan waktu atau membutuhkan effort yang lebih besar ya nanti untuk bisa mencerna proteinnya, sehingga risiko pasiennya akan mengalami kelelahan.
Kemudian, pasien PPOK itu juga berisiko mengalami gangguan elektrolit ya, artinya ada hipofosfatemia, hiperkalemia, hipokalsemia, dan juga hipomagnesemia. Sehingga di sini, asupan-asupan nutrisi ini yang mengandung fosfat, kalium, kalsium, dan ke magnesium itu penting untuk diperhatikan. Dan pun pada monitoringnya, kadar-kadar elektrolit ini juga, sebaiknya secara berkala itu bisa dipantau. Nah, di sini, untuk nutrisi yang diberikan pada pasien PPOK itu kata kuncinya di sini adalah porsi kecil dan sering ya. Jadi kenapa? Karena tadi kan pasiennya ada gangguan napas. Kalau pasiennya sekali makan langsung banyak, oksigen yang dibutuhkan untuk mencerna makanan itu juga nanti akan terlalu tinggi. Nah, pasiennya mungkin akan, risikonya gagal napas. Tapi kan dengan porsi kecil tapi sering itu akan lebih mengurangi beban dari si pasien. Nah, bagaimana melakukan penata laksana pada BPOK stabil? Stabil di sini maksudnya adalah di sini ya, tidak dalam kondisi gagal nafas akut ya. Kemudian juga, ketika pasiennya itu dalam kondisi gagal nafas kronis stabil ya, jadi, itu bisa dilihat dari analisa gas darahnya. Bagaimana dengan tekanan CO2-nya dan juga, tekanan O2-nya ya. Kalau ternyata masih, memenuhi syarat jadi, yang bagus itu adalah ketika tekanan O2-nya itu tinggi ya. Kalau sekarang era Covid mungkin lebih banyak dikenal adalah saturasi oksigen gitu. Nah kemudian, dahaknya jernih tidak berwarna ya, kemudian aktivitas terbatas tidak disertai dengan sesak napas, sesuai dengan derajat berat ya, kemudian juga penggunaan bronkodilator sesuai rencana pengobatan, jadi tidak ada perubahan baik itu dari dosis ataupun frekuensi penggunaannya ya. Tidak ada penambahan obat, nah itu dikatakan atau dikategorikan ke PPOK stabil ya. Jadi dilihat dari yang pertama adalah, adakah kondisi gagal napas atau tidak, kemudian bagaimana hasil analisa gas darahnya, kemudian juga bisa dilihat dari dahaknya ya. Jadi karena dahak yang berwarna, itu, ada potensi bahwa itu ada infeksi bakteri ya, tapi kalau di sini kan dahaknya jernih ya, artinya sudah stabil. Nah, jadi tujuan penata laksanaan kondisi stabil ini apa? Tentunya di sini yang jelas adalah mempertahankan fungsi parunya, jangan sampai fungsi parunya itu menurun ya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mencegah eksaserbasi ya. Jadi karena sudah stabil jangan sampai pasiennya itu kambuh lagi. Nah, ini untuk algoritma terapinya ya. Jadi kalau pasiennya itu stabil, maka yang disarankan itu adalah berhenti merokok ya. Jadi itu yang paling penting adalah kalau pasiennya perokok harus disarankan untuk berhenti merokok. Kemudian menghindari atau mengurangi pejanan atau paparan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dia bukan perokok, tapi di keluarganya itu semuanya perokok, maka yang harus diedukasi tidak hanya pasien, tetapi juga keluarga dari pasien ya, supaya paparan rokok pada pasien ini berkurang. Ataupun mungkin kalau polusi ya, mungkin sebisa mungkin menghindari. Misalnya menggunakan masker. Kemudian vaksinasi influenza setiap tahun ini ya. Kalau di Indonesia memang ini belum termasuk ke, apa namanya, imunisasi wajib ya, karena vaksin influenza ini juga dia harus dilakukan dalam dosis, multiple dose ya, multiple dose dan harganya juga tidak murah sehingga mungkin juga belum banyak, orang yang dia, apa namanya, ikut vaksin influenza. Nah, kemudian apa namanya, dicek ya apakah ada sesak nafas atau tidak. Kalau misalnya tidak ada sesak nafas, ya sudah nanti, dilakukan monitoring saja tiap tahun ya terkait dengan VEP-nya. Kemudian kalau ada sesak nafas ya maka perlu dicek lagi apakah ada kemungkinan, penyakit penyerta yang dia juga berisiko menyebabkan sesak nafas ya. Nah kalau memang, ternyata, mungkin karena ada penyakit lain, nah, perlu dipertimbangkan untuk terapi penyakitnya itu sesuai atau tidak. Atau bisa jadi sesak nafas itu mungkin karena terapi obatnya yang kurang adekuat, mungkin dosisnya yang kurang ya. Nah, maka nanti bisa, dievaluasi ya selama 4 sampai 6 minggu ya. Apakah memang, dengan tadi ya memberikan obatnya tetap diberikan, begitu apakah selama waktu itu, ada perbaikan gejala atau tidak. Kalau, tidak ada perbaikan gejala, maka nanti bisa dilakukan penyesuaian dari terapinya. Mungkin bronkodilatornya bisa diganti atau ditambah dengan antikolinergik ya, ataupun mungkin dosisnya bisa dinaikkan begitu. Nah, itu nanti dievaluasi selama 4 sampai 6 minggu ya. Jadi memang,
ada waktu sekitar 4 sampai 6 minggu ya, secara bertahap di mana itu dilakukan penyesuaian. Kemudian, nah ini bagaimana dengan PPOK yang stabil, sedang, sampai berat? Nah, kalau memang, pada pasien stabil, sedang, dan berat ini dia, respon bronchodilatornya positif, maka kemudian nanti dilakukan pemeriksaan HB dan foto torak. Dan ini, anjurannya sama dengan yang kemudian dicek saturasi oksigennya, masih bagus enggak. Kalau memang, saturasi oksigennya itu mungkin dia kurang baik ya, maka nanti bisa ditambahkan, kombinasi terapi ya. Jadi tidak hanya bronchodilator saja yang diberikan, tapi juga ditambahkan antikolinergik atau, bronchodilator yang lain, misalnya golongan Santin. Oke, kalau ada perbaikan gejala itu dievaluasi, tapi kalau tidak ada perbaikan gejala bisa ditambahkan tadi ada mukolitik dan juga ada kortikosteroid inhalasi. Kalau tidak ada perbaikan gejala lagi, maka nanti penggunaan dari kortikosteroid itu, yang inhalasi tadi bisa di-stop dan nanti bisa dipertimbangkan untuk, diberikan terapi dengan nebulizer. Jadi dinebul begitu. Nah, kalau misalnya ya tadi dengan, terapi itu dia sudah mampu untuk stabil ya atau itu sudah direspon dengan baik, nah maka nanti tiap 6 bulan itu perlu dilakukan monitoring ya, terutama dengan analisa darah dan juga oksigennya. Jadi monitoringnya tidak setiap 4 sampai 6 minggu, tetapi dievaluasinya adalah setiap 6 bulan, jika memang ternyata diberikan terapinya sesuai. Nah, kemudian untuk tadi dari awal disebutkan bahwa salah satu tujuan terapi adalah mencegah eksaserbasi. Nah, sebenarnya eksaserbasi itu sendiri apa? Eksaserbasi itu adalah serangan tadi ya, yaitu dibagi menjadi 3 ya, tipe 1, 2, 3 itu berdasarkan dari tingkat parahannya. Nah, eksaserbasi tipe 1 itu jika ada 3 gejala. Gejalanya apa? Gejala khasnya itu adalah, frekuensi atau keparahan batuk yang bertambah ya, batuk disertai dengan sesak napas yang bertambah, sebetulnya bertambah, dan sebetulnya berubah warna. Kalau tadi di awal kan, stabil itu kan kondisinya dahaknya jernih ya, tapi kalau dahaknya itu sudah berubah warna, mungkin kuning kehijauan begitu, nah itu masuk ke kategori eksaserbasi. Nah, eksaserbasi sedang ketika ada 2 gejala dan eksaserbasi ringan itu kan minimal ada 1 gejala ditambah dengan adanya ISPA ya, lebih dari 5 hari, kemudian ada demam ya, peningkatan batuk atau peningkatan, mengi ya, suara tadi ya, sleep soundly. Nah itu. Kemudian juga ada frekuensi nadi dan frekuensi nafas meningkat ya, lebih dari 20% dari baseline. Nah, masuk ke kondisi eksaserbasi. Oke, kemudian ada penyebab-penyebab dari, eksaserbasi ya. Yang pertama, untuk eksaserbasi akut tadi itu bisa disebabkan penyebab primernya itu adalah karena infeksi ya. Biasanya karena virus, tapi juga bisa terjadi karena bakteri. Oleh karena itu tadi dalam terapi farmakologinya salah satu bisa menggunakan agen antibiotik. Kemudian, penyebab sekundernya itu mungkin, bisa terjadi karena pneumonia ya. Karena pneumonia kemudian bisa menyebabkan terjadinya COPD ataupun mungkin karena gagal jantung ya, emboli paru, pneumotoraks, atau penggunaan oksigen yang tidak tepat ya, obat-obatan yang juga bisa menyebabkan, eksaserbasi ya. Kemudian penyakit metabolik, nutrisi buruk ya, tadi disampaikan bahwa pada pasien COPD ini nutrisi menjadi salah satu bagian dari terapi ya. Kemudian tentunya di sini ada terkait dengan paparan dari faktor pemicu dari lingkungan, misalnya adalah dari polusi udara. Nah, itu perlu diwaspadai sebagai penyebab dari eksaserbasi dan sebisa mungkin itu bisa dihindari.
Nah, bagaimana penata laksanaan untuk eksaserbasi akut ringan gitu ya. Nah, ini di rumah ya, kalau ada eksaserbasi ya, maka bisa dilakukan penambahan dosis bronchodilator ya dengan atau bisa juga dengan mengubah daun bronchodilatornya yang awalnya dari inhaler atau nebul itu bisa inhaler atau oral itu bisa diganti dengan nebul. Tentunya di sini harus dengan supervisi dari apoteker ya. Jadi harus dikonsultasikan dahulu. Kemudian menggunakan oksigen ya bila memang melakukan activity ya atau mungkin selama tidur itu nanti khawatirnya ada gangguan napas. Kemudian menambahkan mukolitik dan juga ekspektoran jika perlu. Tapi memang untuk penggunaan ekspektoran sendiri ini tidak didukung sepenuhnya oleh evidence ya. Memang yang lebih yang lebih tadi ya, lebih masuk ke guideline itu adalah mukolitiknya. Tapi kadangkala ada juga yang menggunakan ekspektoran dan mukolitik ini secara kombinasi karena kan secara logikanya adalah ketika mukus itu diencerkan itu kan harus dikeluarkan. Nah, maka salah satu cara untuk mempermudah cara mengeluarkannya adalah dengan memberikan ekspektoran. Nah, jika dalam 2 hari tidak ada perbaikan, maka harus segera dirujuk ke dokter. Ini adalah beberapa terapi eksaserbasi akut yang bisa diberikan, tentunya di sini harus dengan resep dokter ya. Yang pertama adalah antibiotik ya, antibiotik disesuaikan dengan pola kumannya, tapi ya yang disarankan memang makrolida ya, tetapi kalau memang dari peta kuman atau dari mungkin hasil analisis sensitivitas antibiotik mungkin golongan makrolida udah nggak sensitif, maka bisa diberikan antibiotik lain yang memang dia punya aktivitas pengobatan pada bakteri penyebab COPD-nya. Kemudian bronchodilator ya, bronchodilator di sini disarankan menggunakan kombinasi ya, jadi menggunakan mungkin tadi adalah SABA dan juga ada antikolinergik yang itu ada dalam sediaan kombinasi ya, dalam bentuk inhalasi. Kemudian eksaserbasi derajat sedang itu bisa diberikan kortikosteroid ya. Dan kortikosteroid ini inhalasi ya, tapi pada kasus berat itu bisa diberikan secara intravenous. Nah, ini untuk referensi terbaru yang sudah ada ya. Saya pakai AMSI yang 2018 karena memang tidak terlalu banyak perubahan di sana ya. Ini teman-teman bisa memperdalam lagi terkait dengan COPD ini di guideline yang terbaru ya. Memang ini global ya karena yang guideline PDPI itu belum diperbaiki. Jadi masih lama. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan ya, silakan nanti bisa, eee, dipelajari lagi ya terkait dengan apa itu COPD atau apa itu PPOK, kemudian bagaimana kaitannya atau perbedaannya dia dengan asma, bagaimana kita, bisa memberikan edukasi pada PPOK, itu meliputi apa saja edukasinya ya. Obat-obat atau agen-agen apa saja yang bisa digunakan untuk terapi PPOK ya, kemudian antibiotik-antibiotik apa yang mungkin bisa digunakan sebagai, terapi tambahan jika memang pasien itu mengalami infeksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.